Selamat sore semua saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah sore yang teduh di kota kami, yang sejuk, tidak terlalu terik. Ini karena mungkin mendung. Ini jam 3 sore. Suasananya juga adem, membuat kita yang lagi nyantai di teras depan duduk menikmati bunga-bunga kesayangan menjadi betah dan kerasan. Ini tercium bau harum bunga segar feminim, harum sekali. Mari kita lihat saudaraku, ini sepertinya dari bunga indukan capung Bali varian white. Seperti ini bunganya, Masya Allah cantik sekali. Ini saudaraku yang sedang booming sempurna, seperti ini saudaraku. Dan di atasnya kita lihat, nah ini ada tunas baru yang gemoy sekali, Masya Allah, membuat suasana di sore hari ini semakin hati ini jadi happy sekali. Mood booster ya saudaraku, jadi bahagia melihatnya. Mudah-mudahan semua saudaraku dalam kondisi yang sehat dan ikut berbahagia melihat apa yang saya sharing di video ini. Hari ini saya ingin membahas kupas habis tentang Dendrobium semikriting dan keriting yang ada floris miliki. Walaupun sederhana, mari kita ikuti saudaraku apa saja yang ingin saya sampaikan dari awal hingga akhir. Bagi para penyimak yang baru menemukan channel Ada Floris, jangan lupa subscribe supaya saya tambah semangat berbagi ilmunya. Monggo kita simak saudaraku apa yang ingin saya sampaikan berikutnya. Untuk kepentingan video ini, sengaja saya pindahkan anggrek-anggrek kesayangan saya yang akan saya bahas satu persatu di ruangan yang agak dalam supaya tidak terdengar keributan anak-anak main di luar. Karena banyak sekali anak-anak di luar sedang main karena hari libur, menikmati hawa sore yang sejuk. Mereka bermain bersama di tanah lapang di depan rumah. Jadi inilah bunga-bunga yang akan saya bahas, baik yang keriting dan semi keriting yang kebetulan ada floris miliki dan saat ini sedang booming sempurna. Seperti ini saudaraku. Awal yang ingin saya bahas adalah apakah dari awal bunga-bunga ini sudah ditanam di pot yang seperti ini. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan saudaraku, semua anggrek-anggrek yang ada di Ada Floris itu saya tanam dari seedling atau anakan anggrek. Nah, yang masih beberapa senti tingginya dan beberapa lembar daun. Setelah beberapa tahun, nah seperti inilah jadinya. Jadi semangat ya saudaraku, bagi saudaraku yang ingin menanam dari seedling, dari sekaranglah mulai memilikinya. Insya Allah kalau ditanam dengan baik, dirawat dengan kasih sayang, dengan ilmu yang benar, bisa seperti ini. Jadi jangan berkecil hati kalau kita mampunya merawat dari seedling. Low budget ya saudaraku. Semangat-semangat, pasti bisa, pasti bisa. Dari anggrek yang saya miliki, ini belum yang ditempel di pohon hidup ya saudaraku. Ini hanya saya ambil yang ditanam di gantung. Dan kebetulan sedang mekar bunga-bunga cantiknya, sedang berbakti. Nah, awalnya dulu adalah seedling dan media tanamnya adalah akar kadaka. Nah, tidak langsung di pot seperti ini ya saudaraku. Jadi anggrek-anggrek ini dulunya itu hanya di pot kecil, kemudian tumbuh setelah dirawat menjadi anggrek remaja. Anggrek remaja tumbuh menjadi anggrek dewasa. Setelah dewasa seperti inilah. Nah, dari anggrek seedling saudaraku, itu dari pot yang masih kecil saya pindahkan ke pot yang diameternya agak lebih besar karena sudah remaja.
Terus saya pindahkan lagi di pot yang seperti ini karena sudah tumbuh dewasa. Jadi bertahap ya saudaraku. Bagi para pemula yang ingin saya tekankan di sini, saya garis bawahi untuk diperhatikan pada saat menanam anggrek jangan langsung pot yang besar sedangkan bunganya masih kecil ya saudaraku. Itu tidak bisa karena pertumbuhannya nanti hanya ke akar. Tidak pertumbuhannya kepada plant. Seperti itu, berat sekali dia. Ngoyo kalau orang Jawa bilang. Nah, supaya tidak ngoyo, jadi kita harus sesuaikan. Anggreknya yang masih kecil, potnya juga kecil. Anggreknya sedikit tumbuh remaja, ya kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Boleh pot tanah, boleh pot sabut kelapa, boleh pot dari gerabah atau pot dari plastik juga tidak apa-apa. Yang penting ada sirkulasi udara, seperti itu yang saya tekankan. Nah, kalau sudah dewasa ya seperti ini saudaraku, dipindahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, itu sudah berapa kali pindah potnya? Kalau saya tidak salah ini sudah 3 kalinya. Dari seedling ke remaja, remaja dewasa. Dan ini sejak dari dewasa belum pernah saya pindahkan lagi. Sampai berbakti seperti ini. Nah, kalau yang sekarang yang ingin saya liput, yang saya tanam di dalam pot plastik. Nah, bisakah ditanam di pot plastik bunga kita menjadi subur? Jawabannya bisa. Ini buktinya. Yang penting kita lihat sirkulasi udaranya cukup, gitu ya. Media tanamnya juga kita lihat disesuaikan. Kalau potnya besar kita pakai arang, ya arangnya tidak perlu terlalu kecil bongkahannya. Seperti itu. Kalau ada sabut kelapanya, kita penyiramannya yang diperhatikan. Segala sesuatunya harus kita perhatikan ya saudaraku. Nah, kalau ada yang bertanya itu sudah berapa kali di dalam pot ini berganti. Nah, ini yang ketiga kalinya juga saudaraku. Jadi dari seedling menuju ke remaja itu saya gantikan. Dari remaja sudah full dengan akar-akarnya sudah meluap, baru saya pindahkan ini ke pot yang lebih besar. Ini kurang lebih kalau nggak salah saya sudah pindahkan ke pot ini setengah tahun kalau saya tidak salah. Nah, ini akarnya sudah mulai merambat kemana-mana di samping-samping potnya. Tuh ada terlihat kulit bawang merah dan bawang putih karena pada saat minggu kemarin memang saya kocor dengan pupuk yang biasa saya ramu. Bagi yang mau mencoba, monggo di scroll video-video sebelumnya. Sudah saya jelaskan di situ pupuk apa yang saya pakai. Seperti inilah, nih cantik ya saudaraku. Nah nih, jadi di sini saya garis bawahi bahwasanya mudah, gampang, dan bisa semuanya. Nah itu yang harus kita tanamkan di diri kita pada saat menanam anggrek. Tidak ada yang sulit. Seperti itu ya saudaraku. Setelah saya bahas masalah proses dari seedling menuju ke dewasa, sekarang saya jelaskan kekurangan dan kelebihan kalau kita menanam dari seedling. Menanam dari seedling khususnya anggrek semi keriting atau keriting itu sebenarnya lebih tahan banting dibandingkan kita menanam anggrek-anggrek hibrid atau anggrek-anggrek apa ya? Anggrek-anggrek yang sudah melalui kultur jaringan yang bulat-bulat dari Thailand mungkin ya, seperti itu. Apalagi kalau kita mendapatkan seedling dari anggrek-anggrek jadulan, nah itu akan lebih tahan banting dan perkembangannya akan membutuhkan waktu yang agak lama. Tetapi anggrek-anggrek tersebut plant-plantnya bisa dikatakan mudah perawatannya dan mudah hidup gitu. Nah, jadi kalau untuk para pemula yang saya sarankan seandainya ingin memiliki anggrek keriting atau semi keriting, pilihlah anggrek-anggrek, tanya di mana kita bisa dapatkan dendrobium jadulan, seperti itu. Lebih gampang merawatnya, seperti itu ya saudaraku. Untuk bunga-bunganya sendiri beraneka ragam. Nih, seperti ini. Monggo, siapa yang di rumah para pecinta anggrek atau penyimak channel Ada Floris mungkin yang memiliki ide yang sama dengan yang saya miliki seperti ini. Agak gosong-gosong ya saudaraku. Ini aslinya kalau di luar tuh ini karena bias lampu ya. Ini sedikit blue gitu. Blue, twin blue ya. Seperti itu. Cantik sekali saudaraku, seperti ini.
Ini karena ada bias lampu, akhirnya warnanya agak sedikit gosong atau kehitaman. Yang kedua seperti ini. Nih cantik sekali ini. Apa mungkin ada yang memiliki di rumah? Para pecinta tanaman hias dimanapun atau penyimak channel Ade Floris. Nih seperti ini. Kalau ini umum ya saudaraku, semua saya rasa pecinta tanaman hias atau pecinta anggrek memilikinya. Ini adalah super bean. Ini sangat tahan banting dan mudah sekali hidupnya. Nah, sebelum saya tutup, seandainya ada yang menanyakan apakah mudah beranak anggrek-anggrek ini, semi keriting atau keriting, seandainya kita rawat dengan baik dan benar, dengan ilmu yang benar juga, dengan penuh kasih sayang ya saudaraku, diajak interaksi, diajak ngobrol saudaraku. Kalau tidak ada interaksi atau ngobrol dengan bunganya, kurang ya saudaraku kasih sayang kita. Sama dengan kita merawat apapun yang kita rawat, jadi harus penuh dengan kasih sayang. Kita ucapkan terima kasih pada saat anggrek-anggrek kita telah berbakti seperti itu. Ini sudah beranak banyak sekali, dia berbunga tapi juga mengeluarkan tunas baru. Yang plant yang ini juga dia berbunga, dia juga mengeluarkan tunas baru. Dan ini tidak mau kalah, nih dia berbunga juga mengeluarkan tunas baru. Ini sudah saya split menjadi beberapa plant lagi. Jadi saya dari beberapa anggrek ini akhirnya saya memiliki banyak sekali plant yang baru dengan ID yang sama. Setelah rimbun, sebelum dia berbakti, saya sudah split menjadi beberapa plant lagi. Itu yang membuat koleksi kita bertambah banyak ya saudaraku. Karena anggrek-anggrek kita subur dan mengeluarkan tunas baru secara rutin, menunjukkan anggrek-anggrek kita subur dan sehat. Seperti itu saudaraku. Semangat ya saudaraku dalam merawat apapun yang kita rawat, supaya hasilnya juga maksimal. Terima kasih anggrek-anggrekku sudah berbakti dan mengeluarkan cantik-cantik bunganya. Seperti ini, cantik sekali. Anggrek semi keriting atau keriting ini juga termasuk awet saudaraku bunganya. Dia berkembang dan menggugurkan bunganya itu sudah cukup lama, bisa kita nikmati indahnya bunganya itu lumayan bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagi saudaraku dimanapun berada, para pecinta tanaman hias khususnya anggrek, nah seandainya memiliki seedling yang kita rawat keritingan, kenapa harganya kok lebih mahal? Harga seedling dari keriting atau semi keriting karena memang prosesnya pertumbuhan dari anggrek-anggrek keritingan itu lebih membutuhkan waktu yang lama. Dan anggreknya memang lebih tahan banting, hidupnya lebih mudah dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang lainnya. Tuh. Apalagi kalau kita memiliki anggrek keriting atau semi keriting yang berasal dari Papua, itu lama sekali proses pertumbuhannya, lebih lama dibandingkan yang lainnya gitu. Tapi tidak apa-apa, dari anggreklah kita belajar apa itu kesabaran, apa itu ketelatenan, apa itu survive dalam hidup, bertahan hidupnya luar biasa anggrek ini, saudaraku. Kuat, walaupun dalam kondisi kering pun dia akan tetap hidup, tidak akan mati selain dibakar seperti itu. Ataupun busuk mungkin ya, nah, itu baru mati seperti itu. Saudaraku, terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas subscribe yang sudah subscribe. Monggo yang belum subscribe, mungkin yang baru menemukan channel Ade Floris, bisa subscribe supaya saya tambah semangat, sedikit berbagi ilmu dengan apa yang pengalaman saya, apa yang saya lakukan selama ini bertahun-tahun merawat anggrek, dari koleksi-koleksi saya pribadi di Ade Floris yang selama ini saya upload, baik itu seedling maupun yang sudah berbakti. Seperti itu saudaraku. Monggo subscribe, like dan komen dengan senang hati. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau ketidaksempurnaannya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam anggrek. Assalamualaikum.